وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada hadirin wal hadirat, baik yang duduk di depan maupun yang di belakang, baik undangan VIP maupun yang bukan VIP, maka saya mohon izin untuk menyampaikan penghargaan dan penghormatan saya secara umum. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat, jamaah zikir yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sama saya hormati. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita telah berada pada malam ke-24 bulan Sya'ban tahun 1444 Hijriah. Ya reganarek berdimototo makada An-Nabiyaswana insyaallah natusirun tusifaiman bulan Ramadan. Itu jika tanggal 1 Ramadan bertepatan dengan tanggal 23 Maret 2023. Tetapi sebagai warga negara yang baik, mari kita menunggu penetapan pemerintah melalui Kementerian Agama setelah sidang itsbat pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 bersama ormas-ormas Islam dan seluruh unsur terkait. Hasil itsbat inilah yang akan menetapkan apakah Ramadan jatuh pada hari Kamisnya ataukah disempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 sehingga jatuh pada hari Jumat. Mari kita menunggu bersama-sama sehingga insya Allah kita akan memasuki bulan Ramadan dengan rasa aman dan bahagia, penuh sukacita karena kita adalah warga negara yang baik. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada pemerintah yang memegang urusan kalian. Jamaah zikir yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu selalu kita dengar, bahkan mungkin selalu kita baca dan kita amalkan salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tatkala memasuki bulan Rajab. Ini termaktub dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi bahwa Anas bin Malik salah seorang sahabat Rasulullah SAW menyatakan bahwa kana Nabi SAW idza dakhala Rajab qala Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Hadis ini bersumber dari Anas bin Malik. Beliau berkata bahwa Rasulullah SAW ketika memasuki bulan Rajab, beliau selalu mengucapkan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, yang artinya ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, berkahilah kami di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami sehingga bisa memasuki bulan suci Ramadan. Saya yakin dan percaya doa ini bagi kita para jamaah zikir bukan lagi sesuatu yang asing. Senantiasa kita dengar dan bahkan senantiasa kita lantunkan, senantiasa kita ucapkan di bulan Sya'ban, di bulan Rajab untuk memasuki bulan yang namanya bulan Ramadan. Menurut Imam Ahmad dalam musnadnya bahwa hadis tersebut menegaskan bahwa begitu mulianya, istimewanya 3 bulan ini, Rajab, Sya'ban, dan Ramadan. 3 bulan berturut-turut ini begitu mulianya sehingga Rasulullah SAW
selalu menjadikan doa di bulan Rajab dan Sya'ban untuk menyongsong Ramadan dengan menyebut ketiga bulan ini. Jamaah zikir yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi sebelum lanjut membahas tentang bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan, saya teringat dengan apa yang dikatakan tadi. Katanya yang zikir tadi itu adalah jamaah yang ikut di MTQ tingkat Kecamatan Melawat. Saya jadi teringat dengan MTQ bulan lalu bahwa salah satu cabang yang kita perlombakan, cabang musabaqah, yaitu cerdas cermat pendidikan agama Islam. Salah satu soal yang sering muncul, alhamdulillah pembaca soalnya ada di depan saya, Ustaz Abdul Wahid Hashim. Salah satu soal yang sering muncul dalam lomba cerdas cermat itu adalah seperti ini. Jika pada penanggalan miladiah atau Masehi bulan ke-9 adalah bulan September, maka disebut apakah bulan ke-9 pada penanggalan Islam atau Hijriyah? Ternyata anak-anak kita peserta cerdas cermat kala itu ada yang tahu, namun tidak sedikit juga yang tidak tahu. Jika seandainya pertanyaan ini saya limpahkan, saya ajukan kepada jamaah zikir pada malam hari ini, bahwa bulan ke-9 adalah bulan September dalam penanggalan miladiah atau Masehi, maka disebut apakah bulan ke-9 pada penanggalan Islam? Saya yakin dan percaya bahwa seluruh jamaah akan menjawab dengan benar bahwa bulan ke-9 dalam penanggalan Islam itu, dalam kalender Islam itu adalah bulan ya, Ramadan. Ternyata betul bahwa bulan ke-9 itu adalah bulan Ramadan. Setelah melihat kondisi itu, kenyataan itu, bahwa ternyata tidak semua anak-anak kita mampu menghafal secara baik 12 bulan Hijriah yang notabene merupakan bulan kita umat Islam, maka saya keluarkanlah rumusnya. Pada saat itu saya berikan rumusnya yang bernama jembatan keledai. Cara menghafal mengingat sesuatu dengan menggunakan suku-suku kata di awal apa yang kita ingin ingat. Anak-anakku yang ikut cerdas cermat tentu ingat Musa, Rara, Jum, Rasya, Zul. Kalau kalian ingat ini, insya Allah akan dapat menyebutkan bulan-bulan 12 bulan dalam kalender Hijriah atau penanggalan Islam. Musa, Rara, Jum, Rasya, Zul. Sekali lagi, Musa, Rara, Jum, Rasya, Zul. Musa, Muharram, Safar. Rara, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Sering juga orang menyebutnya Rabiul Tsani. Jum, Jumadil Awal, Jumadil Akhir atau Jumadil Tsani. Kemudian Rasya yang pertama Rajab, Sya'ban. Rasya yang kedua Ramadan, Syawal. Dan yang terakhir Zul adalah Zulqa'dah, Zulhijjah. Musa, Rara, Jum, Rasya, Zul. InsyaAllah kalau ini dihafal sampai akhir hayat akan ingat bahwa penanggalan Hijriah yang 12 bulan itu dimulai dengan Mu dan diakhiri dengan Zul, diawali dengan Muharram dan diakhiri dengan Zulhijjah. Hadirin wal hadirat, jamaah zikir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin mengangkat jempol atau mengapresiasi dan sangat terkesan dengan persuratan yang sering dikeluarkan oleh kantor kecamatan kita. Kenapa? Karena setiap undangan yang kami terima, apakah secara langsung atau melalui WA, selalu dicantumkan penanggalan Hijriah mendampingi penanggalan miladiah. Ini masih mengingatkan kita bahwa kita ini adalah umat Islam. Jamaah zikir yang sama berbahagia, 3 bulan yang berurutan yang kita sebutkan tadi, Rajab, Sya'ban, dan Ramadan, insya Allah akan sedikit saya kupas.
3 bulan yang berurutan ini, bulan ke-7, 8, 9 akan saya coba kupas berdasarkan suatu hadis qudsi. Karena 3 bulan ini sangat identik dengan 3 macam ritual keagamaan. Ini terkhusus dalam konteks kita umat Islam secara khusus di Kabupaten Wajo. Artinya 3 bulan ini, kalau kita lihat menurut kacamata kita umat Islam Kabupaten Wajo khususnya, ada 3 ritual keagamaan yang selalu kita lakukan. Yang pertama, di bulan Rajab pasti ramai kita melaksanakan yang namanya Isra Miraj. Dan inti daripada Isra Miraj itu adalah perintah sholat 5 waktu yang didapatkan oleh Rasulullah secara langsung, tidak melalui perantaraan malaikat Jibril. Itu yang pertama, Rajab identik dengan sholat 5 waktu. Lalu yang kedua, Sya'ban. Kalau kita lihat, kita cari fadilah-fadilah apa yang terdapat di bulan Sya'ban, lalu sunnah-sunnah apa yang harus kita amalkan di bulan Sya'ban, ternyata ada sedikit perbedaan dengan apa yang kita jumpai di masyarakat kita, khususnya Kabupaten Wajo, terkhusus lagi kami di kantor urusan agama. Nah, sebab magi ternyata di bulan Sya'ban yang marak adalah pernikahan. Megalat dan tobot narekul Sya'ban. Padahal sesungguhnya narek kumelu pikiriki, wah, menikah di bulan Sya'ban itu sangat berisiko. Nah, sebab magai ini kan bisa ngirilan dolan ramalan di siang hari ini oleh perang ini butim parwe apa yang terjadi, maka tentu batal puasa dan konsekuensinya adalah berpuasa 3 bulan berturut-turut. Sini masalah malam bikin kehadir jamaah zikir yang sama berbahagia, dan itu kenyataannya bahwa yang marak di bulan Sya'ban bagi kita khususnya di Wajo ini adalah pernikahan. Setelah saya teliti, mungkin dasarnya adalah bahwa Rasulullah memang memerintahkan kita untuk memperbanyak kebaikan di bulan Sya'ban. Dan salah satu mungkin kebaikan itu adalah menyatukan 2 insan yang berlainan jenis dalam satu ikatan mahligai rumah tangga. Mungkin itu dasarnya sehingga tulimega buting rilalana ulas Sya'ban. Lalu yang ketiga, bulan Ramadan tentu identik dengan puasa Ramadan. Oleh karena itu, izinkan saya tidak terlalu lama untuk memaparkan bulan yang 3 ini. Saya hubungkan dengan salah satu hadis qudsi, yang mana kita tahu bahwa hadis qudsi itu adalah perkataan Allah yang tidak ada di dalam Al-Quran. Jika Al-Quran diterima oleh Rasulullah SAW, lafaz dan maknanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melalui malaikat Jibril, sementara hadits qudsi disandarkan kepada Allah maknanya, tapi lafaznya diucapkan sendiri oleh Rasulullah dan tidak melalui malaikat Jibril. Disebutlah hadis qudsi, berbeda dengan hadis yang lain atau hadis nabawi. Salah satu hadis qudsi menyebutkan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Thalathatun man hafaza 'alaihinna kana wali haqqan wa man daya'ahunna kana aduwi haqqan." Allah berfirman sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis qudsi, maka dikatakan Allah Ta'ala, "Thalathatun angkatalu fassalan man hafaza 'alaihinna kana wali haqqan." Nigi mulai malitutwiwi ia terlalu pasalangnya angker itu manca itu marpek si tongan-tongan. Barang siapa yang mampu menjaga 3 persoalan ini, 3 hal ini, maka dia akan menjadi orang dekatku yang sesungguhnya, waliku yang sesungguhnya. Karena waliyu itu berasal dari kata waliya yang artinya dekat. Tetapi sebaliknya kata Allah di dalam hadis qudsi ini, wa man dayahunna nigi parin naja macapa-capa itu lepas salangin kana aduwi haqqa, maka dia akan menjadi musuhku yang sesungguhnya. Siapa yang mengabaikan, siapa yang tidak melaksanakan 3 hal ini,
tidak mampu menjaga 3 hal ini, dia akan menjadi musuhku yang sesungguhnya, kata Allah di dalam hadis qudsi ini. Dan ternyata tidak lain 3 hal itu. Yang pertama adalah as-shalah, salat 5 waktu. Yang kedua, al-ghuslu minal janabah, yaitu mandi setelah junub. Dan yang ketiga adalah as-shaumu Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. 3 hal inilah yang insya Allah sedikit akan saya uraikan, mudah-mudahan tidak terlalu lama, bahwa ketika kita mampu menjaga 3 hal ini yang berkaitan dengan amalan kita di bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan, maka insya Allah kita akan menjadi orang dekatnya Allah. Dan barang siapa yang tidak mampu menjaga hal ini, dia akan menjadi musuh Allah yang sesungguhnya. Yang pertama, as-shalah. Salah satu alasannya kenapa sholat itu menjadi parameter atau ukuran sehingga kita mampu mendekatkan diri kepada Allah. Atau dengan kata lain, Allah menjadikan kita orang dekatnya yang sesungguhnya ketika kita mampu menjaga sholat. Salah satunya adalah ketika Rasulullah menyatakan, ara'aitum, beliau berkata kepada sahabatnya, ara'aitum law anna naharan, bagaimana pendapatmu wahai sahabatku, andai di depan pintumu, lau anna naharan bibabi ahadikum, andai di depan pintu kalian ada sungai yang mengalir, kemudian yaksilu minhu kulla yaumin 5 marat, kemudian kalian mandi di sungai itu 5 kali sehari semalam, hal yabqa min darnihi syai', apakah akan tertinggal kotoran atau daki di badan kalian, di tubuh kalian, jika mampu mandi 5 kali sehari semalam? Kata sahabat, la yabqa min darnihi syai' ya Rasulullah, sudah pasti tidak akan tertinggal kotoran sedikit pun ya Rasulullah, ketika kita mampu mandi 5 kali sehari semalam di sungai yang ada di depan pintu rumah kita. Maka kata Rasulullah, fadzalika mathalus salawatil khams yamhullahul al-khataya bihin, maka demikianlah perumpamaan daripada salat 5 waktu. Kata Rasulullah, Allah akan menghapuskan seluruh kesalahan kita, seluruh dosa kita, sebab salat 5 waktu. Jamaah zikir yang sama berbahagia. Dengan demikian, ini baru salah satu dari sekian banyak keutamaan salat 5 waktu, bahwa kenapa Allah mendekatkan dirinya kepada kita dan mendekatkan kita kepada dirinya, yaitu karena kita mampu membersihkan diri dengan perantaraan salat 5 waktu. Ini perumpamaan yang digambarkan oleh Rasulullah. Bagaimana pendapat kalian jika seandainya di depan pintu kalian ada sungai, kemudian kalian mandi 5 kali sehari semalam, apakah masih tersisa kotoran di badan kalian? Kata sahabat, tidak mungkin ya Rasulullah. Kalau kita mandi 5 kali sehari semalam, tidak mungkin tersisa kotoran. Kata Rasulullah, demikianlah perumpamaan sholat 5 waktu mampu menghilangkan dosa-dosa, menghilangkan kesalahan-kesalahan kita yang kita lakukan dalam sehari semalam itu. Inilah sebabnya kita dekat kepada Allah, karena kita suci dari perbuatan dosa dan perbuatan maksiat. Jamaah zikir yang sama berbahagia. Lalu yang kedua, as-shaum. Apa alasannya sehingga puasa Ramadan menjadikan kita dekat kepada Allah? Ayat yang menjadi dasar kewajiban puasa Ramadan adalah surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Terjemahan bebasnya adalah, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa di bulan Ramadan, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Yang saya ingin garis bawahi sehingga
ujung-ujungnya mendekatkan diri kita kepada Allah adalah kalimat la'allakum tattaqun. Kalau dalam terjemahan Departemen Agama atau Kementerian Agama ataupun mushaf yang lain yang merupakan terjemahan, la'allakum tattaqun itu diartikan semoga kalian bertakwa. Tetapi sesungguhnya dalam kaidah bahasa Arab, ketika kita berbicara tentang la'alla ini mengandung dua pengertian. Pertama, la'alla dalam konteks kemanusiaan dan la'alla dalam konteks ketuhanan. Narikui di rupa tawe Maporia sengela Allah mengucapkan kalimat la Allah, maka itu artinya litaraji, atau dengan kata lain semoga atau mudah-mudahan, pengharapan. Jadi ketika manusia mengucapkan la Allah kepada sesamanya manusia, maka itu akan berarti pengharapan, semoga kalian seperti ini, la'allakum tuflihun misalnya, semoga kalian beruntung. Tetapi ketika Allah dalam konteks ketuhanan yang mengucapkan la'alla, dalam ayat ini la'allakum tattaqun, bukan sesungguhnya mengatakan semoga kalian bertakwa, tetapi ini bukan lagi litaraji, tapi litahqiq, artinya penegasan, pasti kalian bertakwa. Kalau kalian melaksanakan puasa Ramadan, pasti kalian bertakwa. Bukan lagi semoga kalian bertakwa, tapi pasti kalian bertakwa. Dan kepastian inilah yang akan mengantarkan kita menuju kepada dekat kepada Allah. Bisa kita buktikan, coba gere. Alaleta ilaha kamar ay umpama. Ilaha kamar ay kebetulan kata kulkas. Angkali na tekota. Angkato bepa. Culaleta ilaha kamar ay. Tapi tidak pernah terpikirkan untuk coba-coba membatalkan puasa secara sembunyi-sembunyi, kemudian keluar dari kamar dalam keadaan lesu letih. Tidak pernah. Kenapa? Inilah makna la'allakum tattaqun, bahwa orang yang berpuasa itu pasti bertakwa. Inilah alasannya sehingga puasa mengantarkan kita menjadi orang yang dekat kepada Allah. Jamaah zikir yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga dan ini yang terakhir, bahwa yang mampu mendekatkan diri kita kepada Allah ketika kita mampu menjaga al-ghuslu minal janabah. Saya coba menghubungkan al-ghuslu minal janabah ini dengan yang saya katakan tadi, bahwa di bulan Sya'ban marak pernikahan. Magai nasabah masa hurmubah. Kurang lebih 16 tahun saya di KUA, baik di Sulbar maupun di Sulawesi Selatan ini, biasa nareko angka calon pengantin lokantor untuk mendaftarkan diri. Nampak aku tanai maka itu semua nak eseng cemejunu. Ada di antara kalian yang tidak tahu, ada di antara mereka yang ternyata belum tahu cara mandi junub. Masya Allah, naudzubillah, naudzubillah. Padahal umur mereka sudah menjelang masuk usia pernikahan, belum tahu yang namanya mandi junub. Oleh karena itu melalui kesempatan ini tapi ya alisarah ini tumatoki anak-anak kita yang sudah akan mencapai usia balik. Kalau laki-laki tentu secara umum usianya 14 tahun, tetapi perempuan tidak seperti itu. Karena terkadang baru 9 tahun sudah mengalami yang namanya darah menstruasi. Itu sudah merupakan tanda bahwa telah memasuki masa balik. Ifakur kesi anak-anak asbab itu maksud saya sangat mandi junub. Karena salah satu dari sekian penyebab mandi junub itu, selain daripada darah haid, juga setelah berhubungan suami istri. Dan tidak susah. Kenapa? Sama dengan yang namanya puasa Ramadan. 2 mi rokona, 2 mi paralun dari riasange puasa Ramadan, makoto paro riasange mandi junub. Mandi junub niat dan menyebarkan air, meratakan air ke seluruh anggota tubuh, itu rukun daripada mandi junub. Narik kuripakan kan ya 2 pasalan furanin niat na paripasan resinin na waya resinin na watakaleta, maka salah mandi junub. Niat itu ada di dalam hati.
Kapan niatnya tertanam di dalam hati? Ketika air pertama kali mengenai anggota tubuh. Apakah air itu mengenai kepala, badan, atau kaki, terserah. Yang jelas ketika air mengenai anggota tubuh kita, disitulah aku niripata tabbaniyae nawaitul guslah lirafil hadatsil akbari fardan lillahi ta'ala. Dia peletes yang berbicara Arab, berbicara gini, wakata yare gauniakan ni cemme wajib erga cemme junnu nasabah melo kapatarakai hadis sebatu aku farlu karena Allah Ta'ala. Di dalam hati itu diniatkan dan bersamaan dengan air mengenai anggota tubuh kita. Kemudian selanjutnya air diratakan ke seluruh anggota tubuh sehingga seluruh anggota tubuh kena air, maka sahlah mandi junub kita. Tidak terlalu susah. Sama dengan puasa Ramadan sesungguhnya narek korokona melo irita manyamasan nami. Nah sebab magai dua merokona niat pada malam hari mulai saat terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar shadiq, disitulah niat tertanam. Kemudian menahan dari segala macam yang membatalkan puasa mulai terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Dua tahun rukun. Sini masalah lebih ke hadir, inilah yang merupakan salah satu daripada keistimewaan bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan, bahwa di dalamnya ada ibadah utama yang akan mengantarkan kita pada pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini mungkin bisa menjadi salah satu kriteria idik melo sapa menitu makotokoro anak dari melo sapa pendamping hidup, makotokoro kaloleh yang ingin mencari pendamping hidup. Ini mungkin bisa dijadikan kriteria bahwa carilah calon pendamping hidup yang dekat kepada Allah, yang mampu menjaga sholatnya, menjaga puasanya, dan tahu cara mandi junub. Hadirin wal hadirat jamaah zikir yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai kesimpulan bahwa jika kita ingin mendekatkan diri kita kepada Allah, maka kuncinya hanya satu, yaitu konsistensi. Konsistensi mampu menjaga ibadah yang wajib, ibadah yang merupakan fardu ain. Itu saja kuncinya. Ketika kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, menjadikan Allah dekat dengan kita, konsistensi. Jagalah selalu apa yang menjadi kewajiban kita. Tetapi jika kita ingin lebih mendekatkan diri kita lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya menjaga salat 5 waktu, menjaga puasa Ramadan serta al-ghusl minal janabah, tapi kita mampu menjaga sesuatu yang sunnah. Lalu pertanyaannya, apakah semua kesunahan-kesunahan itu harus kita jaga untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah? Ternyata tidak. Tidak harus. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW sekaligus sebagai penutup daripada uraian ini, Rasulullah bersabda, wa'lamu anna habbal amali ilallah adwamuhu wa in qallah. Maka disuruh patapong Allah Ta'ala naiya amalak kaminan napuji patapong Allah Ta'ala ternyata amalak migah. Akan tetapi amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah adwamuhu, amalan yang konsisten, amalan yang terus menerus kita lakukan, wa in qallah, walaupun itu sedikit. Kalau malam hari ini alhamdulillah kita mampu melaksanakan zikir akbar, dan betul-betul akbar dalam artian besar. Dalam keseharian kita mampu bisa mengamalkan hadis Rasulullah ini, bahwa amalan yang paling dicintai oleh Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amalan yang terus menerus walau sedikit. Mungkin berat kalau kita akan zikir akbar setiap malam, maka kita jadikanlah zikir asgar, zikir kecil. Dalam artian 15 poin zikir tadi kita ambillah sebagiannya menjadi zikir kita setiap hari. Misalnya setelah sholat kita baca la ilaha illallah, berdasarkan hadis Rasulullah bahwa afdalu dzikri la ilaha illallah, sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Setelah sholat subuh kita baca 10 kali, setelah sholat duhur 10 kali, setelah sholat asar, maghrib, isya juga 10 kali, dan itu langgeng terus menerus. Maka yakinlah akan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, karena itu adalah amalan yang dicintai, sedikit tapi terus menerus.
Dan malam ini kita coba salah satu ajaran Rasulullah kepada istri beliau Aisyah. Ya Aisyah, sebelum tidur jangan lupa mengamalkan 4 hal ini. Yang pertama, kamu khatamkan Al-Quran 1 kali. Yang kedua, jadikan Nabi dan Rasul seluruhnya memberikan syafaat kepadamu di hari kiamat. Dan yang ketiga, jadikan seluruh orang Islam ridho kepadamu. Dan yang keempat, laksanakan haji dan umrah sebelum tidur. Mendengar itu, Aisyah radhiyallahu anha hanya tinggal diam di atas tempat tidur melihat Rasulullah melanjutkan salat malam. Setelah beliau menyempurnakan salat malam, melihat Aisyah belum tidur. Kata Aisyah, ya Rasulullah, saya tidak mungkin mengamalkan 4 hal itu dalam waktu yang singkat. Bicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pemakada, ya Aisyah, sesungguhnya jika engkau membaca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad sampai 3 kali, itu pahalanya sama dengan mengkhatamkan Al-Quran 1 kali. Kalau kamu membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala jamil anbiya'i wal mursalin, maka itu akan menjadikan seluruh nabi dan rasul memberikan syafaat kepadamu di hari kiamat. Dan jika engkau membaca Allahumma ghafirli wa li jamil muslimina wal muslimat sebelum tidur, maka insya Allah seluruh orang Islam akan ridho kepadamu. Dan jika engkau membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebelum tidur, sama dengan melaksanakan haji dan umrah. Mudah-mudahan ada berkahnya insya Allah. Dan kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah ya Arhamar Rahimin ya Mujibas Sa'ilin, jadikanlah segala amalia kami ya Allah bernilai ibadah dan berbuah pahala di sisimu ya Allah. Ya Allah, tunjukkanlah selalu kepada kami bahwa yang baik itu adalah baik, yang benar itu adalah benar, dan berikanlah kemampuan dan kekuatan kepada kami untuk mengikuti jalan-jalan kebaikan dan jalan-jalan kebenaran itu ya Allah. Ya Allah, tunjukkanlah selalu kepada kami bahwa yang salah itu salah, yang dosa itu dosa, dan berikanlah kemampuan dan kekuatan kepada kami ya Allah untuk menjauhi segala macam dosa dan kesalahan itu ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang konsisten dalam ibadah, konsisten dalam menjalankan perintahmu, konsisten dalam menjauhi laranganmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.